Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung lagi bab 9, ayat 19 hingga ke 29 yang tajuknya yang bukan umatku akan ku sebut umatku dan yang bukan kekasih, kekasih. Mari kita baca 19. Ini adalah satu petikan yang panjang. Tapi marilah kita beri perhatian. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukannya Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perkongsian yang lalu kita telah membahas tentang ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Allah telah memilih untuk menunjukkan belas kasihan kepada Yakub dan bukan Esau. Ya, kita membahas sama adakah adil Allah memilih sesiapa yang ia mau menunjukkan belas kasihan. Allah memang adil dalam memilih sesiapa yang ia mau menunjukkan belas kasihannya. Kita telah melihat apa artinya belas kasihan Tuhan. Ya, belas kasihan itu bermaksud menerima sesuatu yang kita tidak layak terima. Ya, contohnya pengampunan. Kita menganggap bahwa kita ada hak ya untuk menuntut belas kasihan. Ya, sebenarnya kita tiada hak langsung ya. Kita tiada hak langsung meminta belas kasihan Tuhan. Ya, karena kita semua telah berdosa, telah hilang kemuliaan Allah, dan pada dasarnya kita adalah orang-orang yang dimurkai Allah.
kita tidak sepatutnya menerima belas kasihan. Kita sepatutnya menerima hukuman Allah. Maka kita tiada hak untuk menuntut belas kasihan Allah. Tapi apa yang terjadi adalah Tuhan memberikan kita keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan karena itu kita telah dibebaskan dari segala tuduhan dosa. Ya, begitu juga dalam ayat 18 yang mengatakan, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Allah telah menunjukkan belas kasihan kepada bangsa Israel dan selamatkan bangsa Israel dari perhambaan Mesir. Tapi Allah telah menegarkan hati Firaun yang berkali-kali tak mau melepaskan bangsa Israel. Maka di sini Allah juga berhak menegarkan hati Firaun dan menyebabkan Firaun dan tenteranya mati ditenggelamkan di Laut Merah. Maka timbullah soalannya, adakah wajar untuk menyalahkan kita karena melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuk kita lakukan? Inilah soalan ayat 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Nah, ini seperti soalan takdir ya. Soalannya seperti begini. Ya, kalau saya sudah ditakdirkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, kenapa salahkan saya? Nah, itu kan kehendak Tuhan, lalu kenapa hukum saya? Kesimpulan yang coba dibuat dengan soalan-soalan di sini adalah suatu cobaan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab sesuatu perbuatan. Yaitu, saya tidak sepatutnya disalahkan karena telah ditetapkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang Paulus akan membuktikan bahwa kesimpulan begini adalah tidak benar. Ayat 20, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya, Paulus menggunakan gambaran tukang periuk dan tanah liat. Nah, tanah liat itu tidak ada gunanya. Ya, tanah liat tiada nilai langsung. Ya, seperti kamu lihat dalam gambar raja ini ya. Tapi seorang tukang periuk boleh mengambil tanah liat itu dan letak pada rodanya dan dengan tangannya membentuk segumpal tanah liat yang tidak berguna, yang tiada nilai, menjadi suatu bekas yang sangat cantik dan berharga. Suatu perubahan yang luar biasa. Soalannya, adakah tukang periuk itu berhak membuang tanah liat yang tidak berguna itu? Sudah pasti ia berhak melakukan demikian. Tapi dia tidak lakukan itu. Sebaliknya dia mengambil tanah liat itu. Dia mengubah tanah liat itu menjadi sesuatu yang bernilai. Dipakai untuk tujuan yang mulia. Amin. Ya saudara, begitulah juga dengan Tuhan. Tuhan adalah berdaulat dan maha kuasa. Nah, tukang periuk itu adalah Tuhan. Dan kita manusia yang berdosa, kita itu adalah seperti tanah liat. Kita semua telah berdosa. Kita semua seharusnya binasa.
itu sebenarnya sudah ditetapkan dari awal lagi. Ya, manusia yang berdosa, yang telah hilang kemuliaan Allah, akan dihakimi dan dibinasakan. Tapi Tuhan telah menunjukkan belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Bermaksud akan ada orang yang akan diselamatkan dan ada yang tidak akan diselamatkan. Maka kembali kepada soalan yang sebelum ini, adakah Tuhan adil memilih siapa yang ia mau menaruh belas kasihannya? Sudah pastilah iya. Itu adalah hak Tuhan. Ingat. Tapi ingat ini juga. Ingat ini sangat penting. Tuhan tidak sewenang-wenangnya mahu menghantar orang ke neraka atau membinasakan manusia. Dan kita telah lihat tentang hal ini sebelumnya, terutamanya ayat Yehezkiel 33 ayat 11. Ya, Yehezkiel 33:11. Ya, Tuhan tak mau menghantar orang ke neraka dan membinasakan manusia. Manusia sudah pun telah berdosa. Dan manusia memilih untuk menolak keselamatan yang telah ditawarkan kepada mereka. Kalau begitu, maka Tuhan memang adil dalam memilih siapa yang akan ditentukan menjadi tujuan yang mulia dan siapa yang akan ditentukan menjadi tujuan yang biasa. Inilah hak Tuhan. Nah, begitulah juga yang akan dikatakan Paulus dalam 3 ayat yang seterusnya. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Saudara, ada 2 benda yang disebut di sini. Benda-benda kemurkaan dan benda-benda belas kasihan. Nah, benda-benda kemurkaan itu harus dibinasakan. Nah, contohnya Firaun. Tuhan telah sangat sabar dengan Firaun dan memberi masa kepada dia untuk berubah hati. Nah, Firaun telah menyaksikan kemahakuasaan pekerjaan Allah. Tapi dia tetap keras hati. Ya, berani dia melawan Tuhan. Lalu Tuhan memang berhak untuk menghukum Firaun. Itulah kuasa dan hak Tuhan. Maka maksud ayat 22, Tuhan berhak menunjukkan kemurkaannya, contohnya kepada Firaun. Dan Tuhan menangguhkan kemurkaannya karena kesabarannya. Tapi Tuhan juga berhak menunjukkan kuasanya, yaitu dengan membinasakan Firaun. Sebab Firaun sudah berkali-kali melawan Tuhan walaupun telah menunjukkan 10 tulah. Firaun tetap keras hati. Maka pada akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya. Nah, itu hak Tuhan. Itu sama ada menunjukkan kemurkaannya atau menangguhkan kemurkaannya. Apalagi kalau Tuhan mau menunjukkan kekayaan kemuliaannya ke atas benda-benda belas kasihan, yaitu kita yang telah diselamatkan. Kita harus lebih bersyukur. Lebih bersyukur ya, karena Tuhan tidak lagi menetapkan kita untuk binasa, melainkan dipersiapkan untuk kemuliaan. Perhatikan kata-kata ini. Dipersiapkan untuk kemuliaannya. Amin. Nah, kesimpulannya, Tuhan adalah adil dan berhak
untuk menunjukkan kemurkaan yang akan membinasakan benda-benda kemurkaan. Alkitab sudah mengatakan, kita pada dasarnya adalah dimurkai kan? Kita sudah pun dimurkai Allah dan seharusnya dibinasakan. Kita tiada hak untuk minta belas kasihan sebab kita semua berdosa. Tapi kita telah dijadikan benda-benda belas kasihan dan di sini dipersiapkannya untuk kemuliaan. Luar biasa kan? Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Haleluya. Ya, saudara, karena Tuhan panggil kita, kita boleh diselamatkan. Tuhan tidak membiarkan kita untuk membinasakan kita, tetapi Tuhan panggil kita untuk selamatkan kita. Ya, dan Tuhan bukan saja mengasihi orang-orang Yahudi, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lain. Dalam ayat 25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku, akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Amin. Saudara, dulu bangsa-bangsa lain itu bukan umat Tuhan. Sekarang dengan belas kasihan Tuhan, ya saudara, dengan belas kasihan Tuhan, kita disebut sebagai umat Tuhan yang dikasihi. Dan bukan saja disebut umatku, tetapi lebih istimewa lagi, dikatakan di sini anak-anak Allah yang hidup. Wow. Itulah belas kasihan Tuhan. Adakah kita layak? Itu menjadi anak-anak Allah yang hidup. Tidak layak, saudara. Tak layak. Kita telah mati karena dosa kita dan harus dihukum. Tapi inilah belas kasihan Tuhan. Melayakkan kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Luar biasa kan? Dan Tuhan akan menunjukkan belas kasihan yang sama dengan orang-orang Yahudi. Ayat 27 sekarang, dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ya, kenapa hanya sisanya yang akan diselamatkan? Ya, menurut konteksnya, bangsa Israel memang harus dihapuskan karena dosa mereka. Ingat ya, itu hak keadilan Tuhan. Tapi Tuhan tidak membinasakan kesemua bangsa Israel. Ya, sekurang-kurangnya masih ada sisa yang diselamatkan. Ya, kalau tidak, Israel sudah pun menjadi seperti Sodom dan Gomora yang hancur binasa. Nah, inilah juga belas kasihan Tuhan yang tetap pelihara bangsa Israel. Dan Tuhan masih dapat bekerja melalui sisa bangsa Israel yang tertinggal. Amin. Lalu apa yang kita belajar dan penerapannya? Yang pertama, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur dapat menerimanya. Ya, pelajaran ini sekali lagi mengajar kita bahwa keselamatan itu adalah hak Tuhan. Tetapi dalam kemurahannya, Tuhan menganugerahkannya keselamatan ini kepada manusia. Dan keselamatan ini memang sudah terjamin.
yaitu melalui pengorbanan Yesus. Dan karena itu manusia dapat diselamatkan. Amin. Dan ini, saudara, kebenaran ini seharusnya merendahkan hati kita. Dan ini seharusnya membuat kita berasa lebih bersyukur. Bersyukur, ya. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan dari awal hingga ke akhir. Tuhan yang mencari kita dan selamatkan kita. Maka saudara, Tuhanlah yang layak mendapat pujian, bukan kita. Yang kedua, yang terakhir, kita masih ada kebebasan untuk memilih. Tuhan bukannya mentakdirkan ya siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dibinasakan. Tidak, tidak. Tuhan mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan. Buktinya Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk mati untuk semua. Semua, bukan mati untuk yang terpilih saja, tetapi mati untuk semua. Maka sekarang keselamatan telah tersedia ada untuk semua. Berita baik keselamatan ini telah diumumkan kepada semua. Nah, sekarang keputusannya di tangan manusia. Sama ada mau percaya dan terima atau tidak. Nah, kita tak boleh berkata, oh ya saya bukan yang terpilih Tuhan, maka saya tak boleh diselamatkan. Tidak, no. Kita telah diberi kebebasan untuk memilih. Dalam Yohanes 3:17 dan 18 berkata begini, sebab aku mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara perhatikan di sini, barang siapa percaya dan barang siapa tidak percaya, yaitu manusia diberi pilihan. Pilihlah yang benar. Dan selepas buat pilihan yang benar, yaitu menerima dan percaya Yesus, tetaplah tinggal di dalam Yesus dan bertumbuh di dalam Yesus, hidup melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang tertinggi, teragung, dan yang termulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa. Ya Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau telah memilih untuk selamatkan kami, bukannya untuk membinasakan kami. Iya, kami seperti tanah liat yang tak berguna, tak bernilai. Kamilah orang berdosa yang lemah, tak berdaya, yang wajar dihukum, dibuang, dihapuskan. Namun dalam belas kasihan dan kemurahan hati-Mu ya Bapa, Engkau telah mengambil kami. Engkau selamatkan kami. Engkau membentuk kami menjadi bejana-Mu yang paling bernilai, yang paling berharga, yang dipelihara, yang dijaga, yang diawasi sebagai biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Kami telah dijadikan umat-Mu, kekasih-Mu, anak-anak-Mu yang hidup, yang dipersiapkan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Ya Bapa, keselamatan sesungguhnya adalah anugerah daripada-Mu. Dan kami diberi kebebasan untuk memilih. Barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya Bapak, teruslah mengingatkan kami tentang kebenaran ini. Supaya kami akan terus percaya, percaya, percaya.
Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan hati-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Allah sungguh baik. Amin. Jadi ingatlah kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya. Ingatlah janji-janjinya. Nyanyikan mazmur, puji-pujian, bersyukurlah. Haleluya. Ya, tetap bersyukur walau apa terjadi atau apa keadaannya, masih ada harapan dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.